Halo guys, kali ini unboxingnya agak beda guys, tidak di meja seperti biasanya karena paket ini sekarang yang datang hari ini besar guys, jadi nggak bisa di meja, terpaksa saya letakkan di sofa. Dan kalau kita lihat di sini ada gitar silent gitar Yamaha dan ini ada chord gitar X6. Mestinya ini paket ini ada hubungannya dengan kedua gitar ini guys. Dan ya benar guys, ini adalah sesuatu yang penting kalau kita ingin memainkan gitar elektrik guys. Oke, mari kita bongkar guys. Oke guys, sudah kelihatan ya guys, ini adalah sebuah amplifier gitar guys, mereknya Blackstar ID Core versi 3. Ini plastik wrapnya ketat sekali. Mari kita lihat isinya guys. Oke guys, isinya kabel listrik. Ini adalah adaptornya. Kartu garansi. Ini ada lembar petunjuknya. Nanti kita lihat, kita pelajari bersama guys. Dan ini adalah unitnya guys. Lihat guys, amplinya kecil sekali ya guys ya. Coba kalau kita lihat ini yang 10 watt. Sebenarnya dia 10 watt itu ada 2 speaker karena dia stereo, kanan dan kiri masing-masing 5 watt. Tapi kalau kita bandingkan guys, sebentar.
ini adalah amplifier kuno saya guys. Kalau kita bandingkan, jauh sekali guys, jauh sekali. Tapi ini memang 15 watt sih. Mari kita kembali ke Blackstar. Keren guys, saya suka dengan Blackstar ini guys. Terus terang saya membeli ini karena ingin menggantikan amplifier lama saya yang sudah noise sekali dan potensialnya juga sudah bermasalah, sehingga saya membeli Blackstar ini, dan ini ternyata kecil sekali. Mari kita lihat detailnya ya guys. Oke guys, kita lihat detailnya ya guys. Ini dia Blackstar, keren ya guys, kecil dan praktis. Dan kalau kita lihat di atas ini ada beberapa keterangan di sini bahwa ini bisa enhance voice. Jadi ada 6 ya, ada 6 voice, kemudian ada 12 FX. Dan yang saya suka di sini adalah karena dia bisa ada recordingnya, ada interface-nya via USB. Ini ada di sini, sehingga kita bisa merekam langsung dari USB ini ke DAW kita. Jadi DAW itu kayak software untuk merekam permainan musik kita ya guys. Dan ini ada Infinite. Ya, ini konon sih bisa suaranya mengikuti tone amplifier yang terkenal guys. Dan ini kalau kita lihat, ini stereo line in, dan kita bisa patch suara-suaranya, efeknya. Nah ini dia, ada free deep editing software ya. Dan ini bisa portable ya guys. Portable di sini, di belakang ini ada pegangannya guys. Ini dia. Jadi ini termasuk ringan guys, ringan. Jadi ini berbeda dengan amplifier kuno yang di atasnya ada pegangannya ya. Ini pegangannya di sini, sehingga ini mudah sekali ditenteng. Gitu ya, mudah sekali ditenteng. Nah ini dia guys. Dan ada tunernya. Untuk mengaktifkan tuner itu bisa dari sini. Di hold agak lama. Dan ada gitar tuition free online, jadi kita bisa belajar. Ada tutorial gitar di websitenya blackstarm.com. Di situ ada beberapa kursus gitar online. Jadi kita bisa belajar online guys. Ini dia untuk input, jadi gitar nanti masuk di sini guys. Nah ini yang menarik juga di sini. Ini ada colokan khusus. Sebenarnya ini bukan untuk line in saja. Jadi ini kalau misalnya kita mau dari HP atau dari player apapun masukkan ke sini, sehingga kita bisa play along ya. Jadi kita main bersama dengan iringan musik dari player kita, sekaligus bisa streaming. Jadi output dari amplifier ini menjadi input bagi smartphone kita. Jadi ini membutuhkan suatu jack khusus, TRRS. Jadi ada ringnya, ada 2 TRRS. Jadi nanti output dari gitar ini bisa masuk ke HP kita, sehingga kita bisa streaming langsung dari situ. Sedangkan kalau ini adalah untuk headphone biasa ya. Dan ini ada voice atau efeknya ya. Efeknya ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, keren juga ya, ada 6. Tetapi ini nanti akan dipadukan dengan ini ISF tadi ya. Dan itu adalah infinite shape feature. Jadi nanti bentuk tone suara gitar kita nanti bisa spesifik ke Britain atau USA. Itu nanti bisa disimulasikan di sini. Karena tone-nya mereka beda ya, antara Britain, Inggris dengan USA. Sedangkan ini adalah level volumenya, ini gain-nya itu. Jadi ini selain sebagai EQ atau equalizer biasa, tetapi dia udah spesifik ya. Jadi kalau misalnya kita putar ke sini, maka dia akan seperti suara amplifier Britain. Kalau ke sana seperti USA. Saya lupa tepatnya seperti apa. Nanti kita lihat, kita pelajari ya guys. Dan ini juga ada efek
modulasinya seperti reverb, ada delay, ada modulatornya juga. Nah, ini kita bisa mainkan. Dan setiap efek ini bisa memiliki 4 preset ya. Nanti kita bisa pilih dari sini. Dan ini ketiga efek ini bisa diaktifkan bersamaan. Ya, ini kerennya di sini. Sebenarnya nanti kalau lebih praktis ya daripada kita mengubah-ubah di sini, sebenarnya ID Core ini sudah menyediakan softwarenya khusus ya, softwarenya khusus untuk nanti kita bisa ubah-ubah dari komputer tanpa perlu kita mengubah-ubah di sini gitu, karena ini bisa dikontrol langsung dari aplikasinya. Nanti mungkin lain waktu kita akan coba bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut ya guys ya. Tapi yang jelas ini bisa dicolokkan di sini. Sayangnya kabel USB ini tidak disertakan dalam paket penjualannya guys, jadi kita harus beli sendiri. Ini menggunakan mini USB ya, jadi bukan micro USB, bukan USB Type-C, tetapi ini adalah mini USB, jadi agak sedikit lebih besar. Ini sebenarnya kabel yang sama seperti kalau teman-teman suka ngoprek Arduino gitu ya. Nah, itu Arduino itu kebanyakan masih menggunakan micro USB. Nah, gitu guys. Keren ya guys ya. Ini saya belum sempat nyoba, nanti ini masih di jam kerja. Nanti mungkin setelah jam kerja saya akan mencoba-cobanya guys. Ini untuk unboxing aja dulu ya guys. Ya, semoga aja sih nanti lancar-lancar aja ya. Ya. Tapi intinya adalah saya membeli ini karena ingin menggantikan amplifier lama saya yang sudah bermasalah potensionya. Jadi kalau kita volumenya kita geser-geser, itu kresek-kresek sekali ya, bermasalah. Nah, dan sekaligus juga sebagai upgrade. Artinya kalau kita membeli ini, selain tidak diperlukan efek sendiri, ya kita tidak perlukan device efek, ini juga bisa langsung untuk merekam guys. Jadi kita nggak perlu sound card khusus gitu ya. Ini yang saya suka dari sini. Jadi kalau sebelumnya saya kan biasa menggunakan, sebentar saya ambil dulu ya guys ya. Ini dia. Sebelumnya saya selalu menggunakan ini guys. Ini sebenarnya efek kedua saya sih. Saya sebelumnya pernah punya G1X, tetapi rusak ya. G1X rusak. Kemudian saya beli yang G1U. Nah, G1U ini itu sudah punya interface juga. Jadi saya kalau merekam itu selalu dari sini masuk ke PC. Cuma ini juga tidak terlalu reliable ya. Jadi terutama softwarenya, software bawaan untuk Zoom G1U ini tidak kompatibel di Windows 10. Jadi rupanya softwarenya itu untuk Windows 7, Windows XP gitu ya, tapi tidak untuk Windows 10. Jadi sudah tidak bisa diinstal di sistem operasi terbaru, bahkan di Mac sudah tidak bisa. Kebetulan saya sekarang punya MacBook Air yang M1, itu tidak bisa diinstal software dari Zoom ini. Jadi ya sebenarnya kalau ini dikenali sebagai apa namanya, sound card biasa kalau di Windows. Jadi berhasil sebenarnya merekam pakai ini, berhasil, cuma tidak reliable karena ada beberapa apa ya, sinyal yang terputus. Makanya saya memutuskan untuk membeli ini guys, karena ini keluaran baru ya, kalau nggak salah ini tahun 2021 awal keluarnya, yang V3 ya. Kalau yang V2 itu 2020, V3 itu 2021. Tentu softwarenya dan drivernya tentu support untuk OS yang terbaru. Dan saya lihat memang dari beberapa review luar negeri memang sudah bisa dikonekkan ke Mac ya, Mac yang terbaru, MacBook Pro yang terbaru. Jadi saya akan mencoba dengan MacBook Air M1 saya yang terbaru, nanti juga apakah dia bisa dikenali dan bisa merekam dengan baik atau enggak. Karena sejujurnya saya menggunakan software perekaman itu bisanya ya di GarageBand guys, GarageBand. Sedangkan kalau semacam Pro Tools dan sebagainya itu kan harus berbayar ya. Kalau GarageBand itu gratis. Dan menurut saya GarageBand itu sudah cukup bagus gitu, sudah cukup mewakili penggunaan sederhana untuk perekaman rumahan seperti saya guys. Jadi saya membutuhkan ini sekali guys.
Oke guys, nanti kapan-kapan kita lanjut ya guys reviewnya. Ini unboxing dulu ya guys. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like jika Anda menyukai, dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum. Bye!